Inilah kalau ibadah dibangun dari akal dan logika. Ya, mereka memandang bagus nggak ini, logikanya bagus nggak Pak? Bagus. Ya, logikanya bagus. Kamu kan masa baju yang kau pakai berdosa, baju yang kau pakai juga bertawaf, tidak layak, makanya telanjang. Dia kemudian lahirlah dosa yang lebih besar lagi. Maka sudah biasa Pak, orang-orang non Mekah mereka kalau datang kecuali, nah ini pulus. Kecuali Anda menyewa dengan baju-bajunya orang-orang Mekah yang suci itu. Pulus lagi. Mereka yang nggak punya uang ya sudah telanjang. Ya mereka telanjang kalau tawaf. Maka itu pentingnya Pak, bahwa ibadah itu harus dibangun di atas dalil, bukan menurut akal. Kalau menurut akal Pak, banyak hal ibadah kita ini sebetulnya kalau pakai akal ya coba lihat. Bahwa apa? Kalau keluar air mani wajib mandi atau tidak? Tapi kalau keluar kencing mandi atau tidak? Tidak. Padahal yang mana yang najis, kencing atau mani? Najis. Kalau pakai akal harusnya mandi itu yang kencing Pak. Mani nggak usah karena dia najis. Itu kalau pakai akal. Yang kayak orang liberal sekarang Pak, semua pakai akal. Ini gara-gara apa nih Pak? Pakai akal. Gara-gara dulu kaum muslimin belajar filsafat di zaman Abbasiyah. Dulu buku-buku filsafat Plato, Aristoteles diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu orang kaum muslimin sibuk mempelajari filsafat, lalu Al-Quran tidak dipelajari. Sekarang yang terjadi begitu Pak di lembaga-lembaga Islam. Ya, mereka belajar ilmu kalam, mereka belajar ilmu teologi, mereka belajar perbandingan agama. Ya, dulu ketika Umar memegang Taurat saja Nabi marah. Amutashawwikun antal ya Ibn al-Khattab, kau ragu dengan agama yang aku bawa ya Ibn al-Khattab? Demi Allah kalau Musa hidup dia akan mengikuti agamaku. Lau kana Musa hayyan ma wasi'a illa taba'ani. Sekarang orang mempelajari ini, pelajari filsafat, pelajari ini. Dulu para salaf Pak membenci filsafat. Imam Syafi'i sangat benci dengan filsafat. Tapi di Indonesia sekarang ada ahli filsafat yang banyak disuruh ceramah di masjid-masjid sekarang. Tahu kan? Dibawa ke Universitas Islam, wah diagung-agung oleh kaum muslim. Padahal dulu Imam Syafi'i rahimahullah sangat benci dengan yang merusak akidah dalam Islam adalah filsafat. Karena mereka menggunakan akal. Jadi kalau nas bertentangan dengan akal, maka nas ini harus berubah. Nas yang harus menyesuaikan dengan akal. Itulah orang liberal sekarang. Ya, orang liberal sekarang. Loh, baik, kita kembali tadi. Saya ngomong apa kok karena menjadi liberal tadi? Iya, maka mereka beribadah dengan logikanya. Udah telanjang aja karena tidak layak. Nah itulah Pak, ya jadi jatuh kalau pakai logika, jatuh dalam kesesatan yang lebih besar lagi. Coba dulu ada di zaman tabi'i, ada kelompok muslim di Basrah yang di Irak lah ya, mereka berzikir berjamaah. Halilu mi'ah, sabbihu mi'ah, ayo bertasbih 100 nih. Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud mengingkari. Dari mana kau dapatkan ini? Kami sahabatnya masih hidup, kenapa kau tidak tanya? Ma asra halakatikum, alangkah cepatnya kalian binasa dari agamanya Muhammad. Nah, sahabatnya masih hidup, rumahnya masih ada. Ngeyel mereka Pak, ngeyel. Dia bilang kami kan maunya niatnya baik. Ya Abdurrahman, kata Abdurrahman, kami muridin la yusibah. Betapa banyak orang berniat baik tapi tidak dapat apa-apa. Apa yang terjadi Pak? Mereka terjatuh kepada bid'ah yang lebih besar lagi. Mereka bergabung dengan kelompok Haruri, Khawarij yang mengkafirkan orang-orang mukmin yang berdosa. Ada kampung namanya Haruri, mereka masuk di situ. Tadinya hanya bid'ah ringan, bid'ah amali. Ya, lalu kemudian kenapa? Karena mereka pakai akal, ini kan baik, ini kan baik. Akhirnya apa? Jatuh kepada firqah yang paling sesat. Yaitu apa? Khawarij. Yang ini yang membunuh Ali bin Abu Thalib, ini yang membunuh Utsman bin Affan. Maka hati-hati Pak, beribadah pakai akal. Ya, ibadah ini adalah berdasarkan dalil ya. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akal dan fitrah ya. Akal dan fitrah. Dan di situ beliau menjelaskan apa definisi akal itu dalam perspektif mazhab Hambali. Kemudian juga beliau menjelaskan bagaimana mauqif atau pandangan mazhab Hambali terhadap akal itu sendiri. Nah, saya rasa tidak perlu saya beberkan jelaskan definisi akal menurut mazhab Hambali, tapi cukup saya sampaikan bahwa
beliau mengatakan bahwa mazhab Hambali itu sebetulnya tidak alergi dengan yang namanya akal ini. Dalil-dalil atau argumentasi rasional. Ulama mazhab Hambali tak alergi dia. Jadi istilahnya mereka tidak kental naklinya. Tidak teks-teks wahyu saja yang mereka pakai. Mereka juga menggunakan argumentasi rasional. Ya, dalailul uqul. Ini keterangan beliau, ya. Beliau jelaskan beberapa kutipan dari mazhab Hambali, tokoh-tokoh mazhab Hambali di situ untuk menjelaskan bahwa memang mazhab Hambali, para ulama mazhab Hambali ini tidak alergi dengan yang namanya dalil akal. Nah, saya tidak melihat, ya, di situ beliau menyebutkan contoh langsung dari salafiyah kontemporer yang alergi dengan dalil akal ini. Nah, ini yang contohnya, contoh konkretnya dari saya yang saya tak menjumpai. Ya. Siapa kira-kira tokoh salafiyah kontemporer yang dia alergi dengan dalil akal ini di buku itu? Cuman saya pribadi pernah memang menemukan beberapa ceramah-ceramah yang saya menilai, ya, Ustadz Salafi kontemporer ini agak alergi dengan dalil-dalil rasional, ya, kesannya begitu. Ya. Contohnya begini kalimatnya, agama ini dalil bukan akal. Itulah Pak, logatnya begitu. Dalil ini, agama ini dalil bukan akal. Kesannya itu seolah akal ini nggak ada gunanya. Ya, akal ini nggak ada gunanya, kesannya begitu. Nanti dibilang ulang, bukan itu maksud saya. Nah, saya katakan kesannya begitu. Maka ketika akal ini tidak ditempatkan sesuai dengan porsinya, nah inilah timbul persoalan. Persoalannya nanti merembes kepada sikap mereka terhadap ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Sikap mereka terhadap ilmu mantik. Apa itu ilmu mantik? Logika. Apa kurang cukup itu yang diwariskan oleh Nabi? Quran hadis. Masih kurang cerdas Nabi, para sahabat dulu pakai ilmu mantik pula. Haram itu ilmu mantik. Ya. Itu dia mengenai posisi akal itu. Sementara dalam mazhab Hambali, akal itu diberikan porsi yang cukup. Kalau bahasa Arab di situ, mereka menempatkan akal itu sebagai tabi' lisyara', sebagai pengikut syariat. Ya, bukan sebagai penghukum syariat, tapi tabi'. Kalau di ini kan mungkin sejajar dikit, ya, sejajar sedikit dengan syariat. Nah, sejajar pas mungkin tidak, apalagi lebih tinggi dari syariat. Tapi bukan berarti akal, ya, tidak dipergunakan. Apa buktinya? Nah, beliau mencontohkan di situ Imam Ahmad Ibnu Hanbal radhiyallahu anhu dalam salah satu buku akidah yang pernah dia buat, walaupun ini masih jadi bahan perdebatan, ya, di sebagian ulama. Ada yang meragukan kalau itu bukan bukunya Imam Ahmad. Kalau saya tidak salah judulnya Ar-Raddu 'ala Zanadiqah, Ar-Raddu 'ala Zanadiqah wal Jahmiyah, begitulah lebih kurang ini. Di situ ternyata dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad itu tidak hanya Quran saja, tapi beliau mengolah ini, menggunakan dalil-dalil rasio juga, ya, menggunakan dalil-dalil rasio. Maka kata beliau, akal ini harus diberdayakan, berikan porsi, jangan sampai tidak dipergunakan dan tidak diberikan porsi yang cukup. Maka kalau nanti ketemu dengan salafiyah kontemporer yang alergi dengan ilmu mantik, alergi dengan ilmu kalam, ya, mungkin inilah penyebab, ya, kurang memberikan porsi yang cukup untuk akal. Sementara mazhab Hambali tokoh-tokohnya tidak demikian.
Kemudian, nah di sini saya bacakan di sini, ya, salah seorang ulama besar mazhab Hambali namanya Ibnu Muflih dalam bukunya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Ini salah seorang ulama besar dalam mazhab Hambali. Apa kata beliau? Waqad sannafa al-Imam Ahmad kitaban fi ar-radd 'ala az-zanadiqah wal qadariyah fi mutashabih al-Qur'an wa ghairihi wa ihtajja fihi bidalailil 'uqul. Kata Ibnu Muflih ini ulama besar mazhab Hambali, Imam Ahmad katanya sudah membuat sebuah buku, sebuah kitab untuk membantah pemahaman orang-orang yang zindik, paham qadariyah. Dan dalam buku itu katanya beliau berargumentasi dengan dalil-dalil rasio, argumentasi rasional. Artinya bukan dikit qala Rasulullah, dikit qala Allah, tidak. Ya, buku itu sudah dicetak. Kalau terjemahan saya nggak tahu sudah atau belum, tapi sudah lama dicetak dan saya sudah punya dulu. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian mengenai fitrah, tadi kan akal dan fitrah. Kata Syekh Mustafa ini ada kesalahan yang dilakukan oleh salafiyah kontemporer dalam memahami fitrah itu, istilah fitrah. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam fitrah. Nah, kata penulis buku ini, Imam Ahmad menafsirkan al-fitrah itu artinya setiap anak dilahirkan sesuai dengan apa yang Allah sudah takdirkan di azalinya, syaqa atau sa'ada, celaka atau tidak celaka. Jadi kata fitrah itu di situ menurut penulis buku ini, tafsiran Imam Ahmad itu adalah takdir beliau yang sudah ditetapkan oleh Allah. Celaka kan nanti dia, neraka atau surga. Nah itu. Jadi kalau kita bawakan tafsir ini, setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan sesuai dengan takdir yang sudah Allah tetapkan. Apakah nanti dia celaka masuk neraka atau dia nanti bahagia masuk surga. Nah itu makna fitrah yang disampaikan oleh Imam Ahmad, ya, yang dijelaskan oleh Syekh Mustafa ini. Nah ini, kalau fitrah yang dipahami oleh salafi kontemporer bagaimana? Bawaan diri, ya, bawaan diri diibaratkan seperti kertas putih, tanpa noda, seperti itulah. Ya. Nah, ini yang dipahami oleh mereka, sehingga nanti kata beliau fitrah itu dijadikan sebagai dalil tersendiri oleh mereka, ya, dijadikan dalil tersendiri, tidak dihubungkan dengan akal. Jadi katanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa diterima oleh fitrah manusia itu sendiri. Kata beliau ini salah, karena fitrah manusia itu bukan dalil tersendiri. Dia sangat erat hubungannya dengan akal semua. Kalau tidak ada akal, fitrah tidak akan bisa menerima keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itu